Nah itu nanti dibagi 3 dengan waktu 30 menit Anda pakai. Intinya bagaimana? Latihan praktek mengajar di ruangan kecil. Untuk selanjutnya besok di kelas benernya gitu loh. Yang bertugas di sini siapa? Nanti kan katanya guru pamong minta kiriman. Iya, Ya, Pak. jadi nanti yang bagian rekam siapa? Ya, yang bertugas rekam siapa? Tolong di. Ini kebetulan Pak, tiap yang jadi guru itu nanti kita yang rekam masing-masing gitu. Oh gitu, ya oke. Makanya Iya, Pak. nanti diperhitungkan waktunya. Mulai start jam berapa sampai Anda isi materi itu ada 3 poin sampai penutup itu dan evaluasinya. Coba Anda belajar sekarang. Mulai jam berapa harus diperhitung. Yang bagian evaluasi siapa? Hari ini bertugas siapa? Ya, Ada Mas Liha sama Hafid sama saya, Pak. untuk bertugas. Monggo di masing-masing person yang sudah ditugasi itu nanti kan bergilir ya. Iya. Catatan-catat itu akan nanti dikirim di apa akadnya dan laporannya Iya. supaya hasil per-teaching yang kan ada per-teachingnya 2 kali kan, minimal 2 kali kan. Iya, Ini Pak. yang pertama, terus besok, terus ada sampai tanggal 30 ya. Nah udah, itu aja. Maka dari itu segera dikondisikan waktunya. Coba mulai jam berapa sampai Anda punya waktu 30 menit kurang lebih. Nanti molor-molor dikit. Nanti bisa tampil gantian. Guru model siapa nanti direkam. Yang pertama siapa, yang kedua siapa, nanti. Monggo, lanjut. Ini untuk kelas berapa? Kelas 9 ya? 9 SMP, Pak. Ya. Oke. Baik, saya mulai, Pak. Ya, silakan. Yang lain yang bertugas biar siap mencatat apa yang terjadi di dalam kondisi kelas itu. Ya, oke. Mulai pukul berapa sekarang? 13.20 ya. 13.20 ya. Oke. Berarti nanti berakhir kurang lebih 13.50. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Selamat pagi, Pak. Baik, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Silahkan ketua kelasnya bisa memimpin doa. Persiapan berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Bapak absen dulu ya. Dari apa? Oh iya, Pak. Bapak kan udah bikin absensi via Google Form. Sebentar saya carikan linknya.
Kalau siswa semua tampil loh, nggak boleh di videonya harus muncul semua kalau siswanya. Baik, Pak. Itu Google Form-nya udah saya bagikan via chat dari Meet. Silakan masing-masing mengisi absensinya ya. Saya tunggu 5 menit. Baik, Pak. Silakan. Saya sudah absen, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya juga sudah, Pak. Baik, saya akan menuju salah satu anak untuk membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Silakan Mbak Aziza membacakan tujuan pembelajarannya. Silakan. Baik, Pak. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah siswa mampu memahami pengertian seni, siswa diharapkan mampu mengelompokkan beberapa jenis lukisan berdasarkan tema-tema tertentu dengan tepat. Yang kedua, setelah siswa mampu mengelompokkan jenis lukisan, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai aliran karya seni dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah siswa mampu mengidentifikasi berbagai aliran karya seni lukis, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai macam alat dan bahan berkarya seni lukis dengan benar. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Mbak Aziza. Selanjutnya langsung ke aja ya. Masuk ke materi pembelajaran aja. Di sini udah ada yang tahu tentang apa itu pengertian tentang seni nggak? Mungkin saya, Pak.
Ya silakan, Mbak. Kalau saya, menurut saya seni itu sesuatu hal yang indah yang dibuat oleh manusia, seperti itu, Pak. Apa yang lainnya bisa menyanggai atau memberikan jawaban lainnya? Halo? Apakah cukup itu saja yang bisa disampaikan Mbak Aziza? Yang lainnya bisa jawab. Seni adalah keahlian membuat karya yang bagus. Begitu, Pak. Oh iya, baik. Terima kasih. Baik, di sini saya akan saya akan menjelaskan beberapa definisi tentang seni. Seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu, dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, fungsinya, bentuknya, makna dari bentuknya, dan sebagainya. Seperti tari, lukisan, ukiran, seni meliputi banyak kegiatan manusia dalam menciptakan karya visual, audio, atau pertunjukan yang mengungkapkan imajinasi, gagasan, atau keprigelan teknik pembuatnya. Untuk dihargai keindahannya atau kekuatan emosinya. Kegiatan-kegiatan tersebut pada umumnya berupa penciptaan karya seni, kritik seni, kajian sejarah seni, dan estetika seni. Untuk kegiatan selanjutnya masuk ke kegiatan inti, yaitu mengulaskan kembali media pembelajaran. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint ini. Nah ini, kalau tadi kan kita menjelaskan tentang seni. Nah terus kita langsung masuk aja ke seni lukisnya gitu. Pengertiannya yaitu seni lukis merupakan sebuah pengembangan dari menggambar, biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Kalau melukis, yaitu kegiatan mengolah medium 2D atau 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Yang selanjutnya lukisan. Lukisan yaitu suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang 2 dimensional dengan menggunakan warna dan garis.
Tujuan dari berkarya seni lukis yaitu yang pertama religius. Untuk contoh karyanya itu seperti di gambar yang halo, apakah PowerPoint saya stuck atau enggak jalan gitu ya? Belum Masih stuck, jalan, Pak. belum jalan. Baik, saya manual aja ya kalau gitu ya. Saya ulang dari awal. Siswanya coba aktif wajah-wajahnya. Siswa harus aktif semua. Baik, Pak. Pengertian dari seni lukis yaitu sebuah pengembangan dari menggambar, biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Untuk melukis, yaitu kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Nah, untuk lukisan, yaitu suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang 2 dimensional dengan menggunakan warna dan garis. Selanjutnya, tujuan berkarya seni lukis. Yang pertama ada religius. Nah, di PPT ini kan bisa kalian lihat ada gambar contoh karya lukisan cap tangan Goa Leang-Leang. Terus yang kedua, Agar wajahmu harus nampak Fajar. Coba. ini Pak, saya sudah open cam di akun yang satunya. Saya login di 2 akun soalnya Pak. Tapi saya lanjut ya. Nah, yang kedua yaitu kritik sosial. Untuk contoh karyanya sebagai berikut yang ada di PowerPoint ya. Itu tentang judulnya ya kalau nggak salah, Berburu Celeng lukisan Joko Pekik. Untuk yang ketiga, ekspresi. Nah, bisa dilihat kan, itu merupakan lukisan potret diri dan topeng kehidupan. Ini saya rasa milik Avandi kalau nggak salah ya. Kalau dilihat dari style goresannya gitu. Untuk selanjutnya, komersil. Komersil itu lukisan pinggir jalan lah istilahnya, yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Untuk contoh karyanya sebagai berikut yang ada di PPT. Sebentar, saya masih ada kendala teknis ya. Baik, kita lanjut yang nomor 5. Untuk selanjutnya kita masuk ke aliran seni lukis. Yang pertama ada representatif. Representatif merupakan perwujudan gaya seni lukis yang menggambarkan keadaan nyata, tidak dibuat-buat. Menggambarkan aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa gaya seni lukis yang termasuk dalam representatif yakni naturalisme, realisme, romantik, ekspresionisme, impresionisme, dan surrealisme. Sebagai contoh, ini ada lukisan
dari Basuki Abdullah yang mengangkat aliran seni lukis naturalisme. Yang kedua, ada non-representatif. Perwujudan gaya seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Gaya seni lukis ini berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Contohnya sebagai berikut: lukisan abstrak karya Fajar Siddiq. Selanjutnya kita masuk ke tema dari seni lukis. Yang pertama, manusia dengan diri sendiri. Perwujudan ungkapan gagasan, ide dalam cita rasa, keindahan, atau ekspresi manusia dalam berkarya seni, yaitu seni lukis. Kadang diungkapkan melalui potret dirinya sebagai objek lukisannya. Nah, tadi kan ada lukisan yang mengangkat potret diri sebagai objek dari lukisan dari senimannya tersebut. Seperti contoh lukisan karya Affandi ini. Yang kedua, manusia dengan manusia lain. Tokoh pelukis sering menggunakan objek manusia dengan manusia lainnya sebagai objek lukisannya. Yang ketiga, manusia dengan alam. Alam sekitar yang indah dan menarik sering dijadikan objek lukisan bagi para pelukis sebagai ungkapan cita rasanya. Yang keempat, manusia dengan alam benda. Benda-benda di sekitar kita banyak memiliki keunikan, sehingga keunikan benda-benda tersebut sering dijadikan sebagai objek lukisan bagi para pelukis. Seperti contohnya lukisan dari Basuki Abdullah ini ya, yang mengangkat aliran seni lukis representatif naturalisme. Yang kelima, yaitu manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas manusia sehari-hari sangat beragam. Misalnya kegiatan menari, membajak sawah, berburu, menggembala, jual beli di pasar, dan lain-lain. Kegiatan inilah banyak diabadikan berupa sebagai objek lukisannya. Yang keenam, yaitu manusia dengan alam khayal. Karya seni rupa surrealisme adalah sebagai contoh, bahwa perupa juga mengungkapkan ide, imajinasi, atau khayalannya dalam objek lukisan. Oke, kita udah masuk ke tahapan ya, alat dan bahan seni lukis. Bisa dilihat kan, itu kan ada gambarnya pisau palet, terus palet warna buat apa ya? Buat kayak naruh cat gitu ya, kalau misalnya kita mau melukis di kanvas atau di kertas gitu. Terus yang paling bawah ini ada cat akrilik. Alat dari seni lukis terdiri dari pensil, pastel, terus kuas, pisau palet, pena atau spidol. Nah, untuk bahannya bisa kertas, kanvas, cat. Itu bisa cat air, cat minyak, dan cat akrilik. Yang terakhir adalah tinta. Baik, selanjutnya ke media dan teknis dari seni lukis. Yang pertama ada teknik plakat atau cat minyak ya. Teknik ini biasanya digunakan untuk lukisan dengan pewarna cat minyak dan medianya menggunakan kanvas. Yang kedua, teknik opaque. Opaque atau cat akrilik. Teknik yang digunakan dengan cara mengeblok seluruh bagian bentuk-bentuk yang sudah dibuat dalam sebuah kanvas. Yang ketiga, ada teknik akuarel atau cat air.
Teknik akuarel biasanya diperlakukan kepada warna jenis cat air atau watercolor. Yang keempat ada teknik pointillis, pena atau tinta. Teknik pointillis ini dilakukan dengan membuat titik banyak yang menghasilkan sebuah volume atau bentuk yang sesuai dengan objek yang dijadikan referensinya. Yang kelima, ada teknik mozaik. Teknik mozaik merupakan teknik menempelkan pecahan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan, sehingga membentuk suatu objek tertentu. Contohnya sebagai berikut. Kayak sebenarnya itu kacanya nggak beraturan gitu, tapi karena kesatuan warnanya itu jadi membentuk suatu objek. Nah, yang keenam ada teknik lukisan kaca. Teknik yang menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya, sehingga membentuk suatu objek seperti gambar berikut ini. Gambarnya burung merak ya, dan di belakangnya ada bunga. Nah, yang terakhir yaitu teknik lukisan batik. Lukisan batik pada dasarnya hampir sama dengan membatik, yaitu menutup permukaan kain dengan lilin atau malam, yang akan membentuk gambar dengan hasil akhir yang dicelup ke larutan pewarna. Contohnya sebagai berikut ya. Nah, terus prosedur berkarya seni lukis, langkah pertamanya itu memunculkan gagasan. Terus yang kedua membuat sketsa. Yang ketiga menentukan alat dan bahan. Langkah keempat menentukan teknik, dan langkah kelima itu mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Baik, mungkin hanya itu saja sih materi yang bisa saya sampaikan lewat PowerPoint ini. Apakah sampai sini udah jelas? Udah paham semuanya? Halo? Apakah semuanya udah? Saya izin bertanya. Iya. Ya, Lutfi dulu. Silakan, Mbak Lutfi. Biasanya kalau mencari inspirasi untuk berkarya itu lewat apa ya, Pak? Inspirasi untuk berkarya. Jadinya kalau mau berkarya kan kita harus memandang suatu objek gitu. Kamu bisa sih kayak melihat alam sekitar gitu, apa yang tampak di matamu gitu. Nah, kalau misalnya abstraksi gitu kan dari pikiran, dari hasil olahan otakmu gitu, imajinatif lah gitu. Mungkin itu saja sih. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan Pak, lagi? saya izin bertanya. Ya baik, Mbak Aziza. Untuk pembuatan mozaik itu apa harus pecahan kaca gitu nggak? Itu Pak. Kalau misalkan pakai kain gitu, apa termasuk juga mozaik? Sebenarnya nggak hanya kaca sih, objek yang harus dipakai untuk membuat mozaik gitu. Bisa sekali menggunakan objek kain gitu, atau kertas warna misalnya. Pokoknya warna yang apa? Yang menjadi kesatuan itu membentuk suatu objek gitu. Gitu. Iya Pak. Jadi kalau pakai kain gitu bisa Pak ya? Bisa. Ya Pak, makasih. Sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi. Saya Pak. Bertanya.
Silakan. Silakan Mbak Rizky Ferdianti. Ada lukisan batik. Iya. Terus apakah batik itu juga bisa disebut sebagai lukisan, Pak? Kalau batik sih kayaknya beda kayaknya ya. Soalnya batik kan lebih ke kalau batik kan dilihat dari segi fungsinya ya. Dari segi fungsinya kan batik biasanya direpresentasikan ke misalnya kain. Nah kalau seni lukis batik ini itu motifnya cuma di saya lupa tentang perbedaan dari seni lukis batik dan batik itu. Mungkin selanjutnya akan saya jawab di lain waktu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya Mas Hafid. Iya Pak, saya mau bertanya, untuk prosedur menemukan gagasan itu Pak termasuk menentukan tema Pak? Bisa sih kalau gagasan itu. Soalnya kan gagasan itu kita sedang memikirkan konsep suatu karya, tema, judul gitu. Mungkin itu aja sih yang bisa saya jelaskan. Baik Pak, Pak, saya izin. Oh ya, Mbak Wida. Pak, saya izin bertanya. Kalau mozaik itu apa emang apa namanya? Cuma kaca aja ya Pak material bahannya? Itu tadi sama. Ya, lanjutkan. Iya. Kalau misalnya saya pengen bikin lukisan mozaik tapi dari daun gitu boleh apa enggak? Sepertinya sama kayak pertanyaan dari Mbak Aziza ya tadi. Iya maaf Pak, soalnya sinyal saya nyandet-nyandet. Oh ya nggak apa-apa. Nah, kalau mozaik itu nggak harus kaca sih objeknya. Bisa pakai kain tadi misalnya katanya Mbak Aziza, terus pakai daun gitu juga, terus pakai kertas berwarna gitu juga bisa sih. Jadi bebas mau pakai apa aja gitu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Apakah sudah jelas anak-anak? Sudah, Pak. Sudah Pak. Jelas, Pak. Baik, selanjutnya kalian ada yang bisa menyampaikan hasil pemahamannya secara lisan tentang materi pembelajaran pada hari ini? Kayak kesimpulannya lah, gitu. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan lewat PowerPoint tadi itu. Mungkin Mbak Wida bisa menjelaskan. Jadi seni lukis itu banyak macamnya, terus banyak jenisnya juga, terus tekniknya juga banyak. Itu sih Pak yang saya tangkap. Baik. Sudah cukup sih. Terus saya akan membagikan link untuk mengerjakan kuis melalui Google Form ya.
Maaf, belum saya input di Google Form. Saya bagikan filenya lewat Word aja gitu ya. Baik, Pak. Bentar. Iya, Pak. Baik, itu udah saya kirimin via WA group ya. Kuis yang wajib kalian kerjakan pada hari ini itu untuk pemahaman kamu tentang seni atau materi pembelajaran pada hari ini sih. Itu terakhir dikumpulkan hari ini atau kapan, Pak? Kayaknya minggu depan. Karena ini kan untuk pemahaman aja kan gitu. Ini sambil kalian pelajari sendiri gitu. Oh iya, Pak. Baik. Oh iya, di PowerPoint tadi saya lupa menyampaikan kalau ada tugas pertemuan minggu depan. Ini ya tugasnya. Buatlah sketsa karya lukis di kertas HVS A4 dengan tema alam benda. Nah, ini ada contoh karya seni lukisnya ya. Bisa dilihat. Pak, saya izin bertanya. Iya, Itu silakan. buat sketsanya harus sama kayak yang contoh, apa harus beda juga? Apa cari referensi yang lain? Bebas sih, bisa cari referensi di mana aja gitu. Bisa Iya, Pak. apa yang ada di sekitar kamu atau yang ada di internet gitu. Bebas. Yang penting temanya pakai alam benda, Pak ya? Ya. Baik, Pak. Apa ada pertanyaan lagi? Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Untuk membuat sketsa di kertas HVS yang bagus itu kira-kira gimana ya, Pak? Ada tips dan trik sendiri? Untuk sketsa sih kayaknya ini ya, mungkin dari kualitas enggak juga sih, tapi cara sketsa yang baik tuh kamu tuh nggak perlu menghapus sketsa yang salah gitu, jadinya udah biarin aja, itu kan baru sketsa. Kalau udah kayak perbaikan line art atau garis itu baru kamu boleh hapus garis yang salah tadi itu aja sih kayaknya. Baik, terima kasih, Pak.
Oke, sama-sama. Apa ada lagi yang mau bertanya tentang tugas pertemuan minggu depan? Pak, jadi tugasnya ada 2 ya, Pak? Yang sama Iya. kuis sama ini. Iya, kuis sama yang tugas praktek ini ya, Iya. sketsa ini. Kalau yang ini dikumpulin kapan, Pak? Yang mana? Yang sketsa ini? Iya. Kalau yang sketsa itu pertemuan minggu depan, nanti sekalian kita evaluasi gitu karya masing-masing. Mungkin ada yang belum jelas atau ada pertanyaan? Sudah tidak ada. Nggak ada ya? Saya lanjut ya. Udah, Pak. Oke, ini udah karena jamnya udah mepet. Kita masuk ke penutup. Di sini ada yang bisa menceritakan pengalaman belajar yang telah kita laksanakan pada hari ini enggak? Salah satu aja. Baik, kalau nggak ada yang mengajukan diri, saya tunjuk aja ya. Mbak Lutfiani, silakan menceritakan pengalaman tentang pembelajaran pada hari ini. Halo, Mbak Lutfi. Apakah suara saya terdengar? Baik, silakan Mbak Lutfi menjelaskan tentang pengalaman dari pembelajaran pada hari ini. Ini Mbak Lutfi mungkin sedang ada kendala ya. Mungkin Mbak Azizah bisa menggantikan. Mohon maaf, Pak. Tadi apa ya disuruh ngapain? Menceritakan pengalaman tentang pembelajaran pada hari ini. Tadi yang saya yang gimana, kamu Pak? apa yang kamu peroleh gitu tentang pembelajaran hari ini? Iya, Pak. Jadi tadi setelah menyimak pembahasan dari Bapak, saya mengetahui bahwa seni lukis itu ada banyak jenisnya, ada alirannya juga banyak, ada surrealisme, ada ekspresionisme, dan masih banyak lagi. Terus untuk teknik-tekniknya itu ada akuarel, terus ada plakat, terus lagi ada opakue. Itu aja sih Pak dari saya. Baik. Terima kasih Mbak Aziza ya. Pak, terima kasihnya. Ya Pak. Oh iya, gak apa-apa. Pokoknya udah baikan kan sinyalnya? Udah bisa join kan ya? Sudah, Pak. Baik, kalau gitu saya akan menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Itu seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar, biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri.
Nah, terus tujuan berkarya seni lukis itu ada beberapa tujuan, yaitu religius, kritik sosial, ekspresi, komersil. Oh ya, mungkin cuma sampai komersil aja. Terus yang aliran seni lukis itu ada representatif dan non representatif. Untuk tema dari seni lukis yaitu manusia dengan diri sendiri, manusia dengan manusia lain, yang ketiga manusia dengan alam, yang keempat manusia dengan alam benda, 5 manusia dengan aktivitasnya, 6 manusia dengan alam khayal. Nah, dan alat dan bahan seni lukis itu terdiri dari alatnya, pensil, pastel, dan krayon, kuas, pisau palet, palet ini pisau paletnya beda sama palet ya. Pisau palet itu untuk untuk menimpa warna jika menggunakan cat minyak atau akrilik. Kalau paletnya itu untuk wadah dari cat tersebut. Terus ada pena atau spidol. Bahannya terdiri dari kertas, kanvas, cat. Catnya terdiri dari cat air, cat minyak, dan cat akrilik. Yang terakhir yaitu tinta. Media dan teknis dari seni lukis yaitu yang pertama teknik pelakat atau cat minyak, yang kedua teknik opaque atau cat akrilik, yang ketiga teknik akuarel atau cat air, yang keempat teknik pointillis pena atau tinta, yang kelima teknik mozaik, yang keenam teknik lukisan kaca, dan yang ketujuh teknik lukisan batik. Untuk prosedur berkaryanya, yang pertama itu memunculkan gagasan, langkah keduanya membuat sketsa, langkah tiga menentukan alat dan bahan, yang keempat menentukan teknik, yang kelima mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Baik, itu kesimpulan dari saya tentang pembelajaran pada hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang itu kalian udah tahu kan? Yang mengumpulkan tugas kuis dan tugas praktek sketsa. Oh iya Iya, Pak, Pak. saya mau bertanya lagi. Ya silakan. Sebelum saya Itu tutup. dikumpulkan di mana Pak ya nanti tugasnya? Nanti untuk kuisnya bakal saya sediain Google Form gitu. Atau di Google Classroom aja ya, biar lebih gampang. Di Google Classroom aja gitu. Sekalian sama tugas praktek sketsanya. Nanti di situ ada deadline-nya ya. Deadline-nya berarti misalnya hari ini kan hari Senin. Deadline-nya itu hari Minggu jam 12 malam berarti. Mungkin gitu. Apakah Jadi ada sehari sebelum kelas Pak ya? ya sebelum? Baik, Soalnya Pak. kan besoknya kita evaluasi bareng gitu. Apakah ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Kalau saya telat mengumpulkan gimana, Pak? Gimana ya? Kalau di Google Classroom itu kan misalnya kelewat batas dari tenggat waktu itu udah gak bisa ngumpulin gitu. Jadinya kamu bisa kirim email aja gitu kalau bisa sih. Kalau nggak bisa via PA group juga gak apa-apa. Tapi pasti ada kompensasinya lah kalau misalnya telat. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lain? Saya, Pak, untuk Ya, kegiatan silakan. minggu depan itu bagaimana, Pak? Kita ngapain gitu? Untuk minggu depan kan udah saya jelaskan tadi kalau kita bakal
mengevaluasi tugas-tugas yang tadi saya sampaikan, kayak tugas kuis sama tugas praktek yang sketsa itu saja. Baik, Pak. Tapi kita bakal ngelanjutin sketsanya nggak Pak? Jadi gambar jadi gitu. Kalau misalnya besoknya evaluasinya udah jadi, langsung kita ke tahap selanjutnya ya. Sampai ke tahap jadi kalau bisa. Kalau waktunya nutut gitu. Apakah udah jelas? Anak-anak? Udah jelas? Jelas ya, ya, Pak. Jelas Pak. Oke. Oke, kalau udah jelas, karena jam pelajaran sebentar lagi habis, apakah ada dari kalian yang bisa memimpin doa? Saya lagi kah Pak? Iya. Baik, kita kelas aja kalau gitu. Silakan dimulai. Persiapan berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih. Saya akhiri ya anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Edgar. Iya, sama-sama. Ya, oke. Terima kasih kepada